Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fin nujumir rasyad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Di awal khutbah ini, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Dalam arti kata takwa, mari kita perbanyak melaksanakan perintah Allah dan usaha kita untuk menjauhi larangan Allah. Dengan sekuat tenaga, mari kita berusaha untuk menghindarinya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Selanjutnya kita wajib bersyukur kepada Allah. Dengan paling tidak kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena sampai detik ini kita masih diizinkan oleh Allah, masih digerakkan hati kita oleh Allah, dan dalam perlindungan Allah untuk bisa beribadah kepada Allah sebagai bentuk jati diri kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di tengah-tengah ancaman COVID-19 ini yang tidak tampak dengan mata telanjang kita, tapi dampaknya begitu terasa bagi kita dan lingkungan kita, ibadah kita banyak yang terganggu. Yang seharusnya ibadah khusyuk, maka dengan adanya pandemi ini kita dikepung untuk dibuat takut beribadah kepada Allah. Walaupun pemerintah pada dasarnya sudah mengizinkan, dan semua dari MUI, organisasi keagamaan NU Muhammadiyah, Al-Irsyad dan semuanya untuk melaksanakan sholat Jum'ah secara mandiri di rumah boleh. Akan tetapi kadangkala ketika kita melaksanakan sholat sendiri di rumah, hati kita tidak tergerak untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Maka pada hari ini, di saat ini kita wajib bersyukur kepada Allah. Karena hati kita digerakkan, kita diberi kemauan, kita diberi keinginan yang kuat untuk bisa melaksanakan ibadah sholat Jum'ah dengan protokol kesehatan, agar kenapa semuanya bisa berjalan seperti yang kita inginkan. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Keadaan yang terkepung dengan musuh yang tidak terlihat ini pernah terjadi di zaman Nabi yang di lockdown juga sangat luar biasa. Ketika terjadi perang Hunain di Madinah, umat Islam dikepung begitu rupa. Jalan keluar tidak ada, jalan masuk juga ditutup, hingga ransum makanan sampai 4 bulan tidak ada. Bingung umat Islam. Nabi yang menjadi panutan, Nabi yang menjadi sasaran pertanyaan dari umat Islam. Kalau ingin lihat ceritanya silahkan dibuka surat At-Taubah tentang perang Hunain. Kemudian buka tafsirnya, paling tidak tafsir Misbah, Al-Misbah. Akan ada cerita di sana yang sangat luar biasa.
Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bagaimana dengan lockdownnya Nabi ini? Nabi dikepung dari segala arah oleh orang-orang kafir. Tidak ada ransum makanan, bahkan minuman pun sangat terbatas. Tapi bagi orang-orang yang beriman, ini tidak menjadi satu masalah. Justru dengan peningkatan, dengan kekuatan imannya, yang di lockdown ini semakin menggila imannya kepada Allah. Semakin tidak takut apa, tapi Allah yang menjadi impiannya, Allah yang menjadi tujuan hidupnya. Penjagaan ketat dijaga oleh orang-orang muslim. Tapi bagaimana dengan orang-orang munafik? Begitu masjid, kata Nabi saat itu, tetaplah beribadah dengan tenang. Tetaplah beribadah kepada Allah dengan tenang. Tunjukkan kita ini sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata orang-orang munafik di zaman Nabi? Katanya Muhammad itu Rasulullah. Katanya ini Muhammad adalah nabi terakhir. Berarti bagaimana dengan umat Islam yang kelaparan seperti ini? Banyak yang menderita, banyak yang sakit gara-gara tidak makan dan kurang minum. Apa yang dilakukan oleh utusan Allah yang terakhir, yang ngaku Nabi Allah? Ini orang-orang munafik. Kita disuruh beribadah dengan tenang. Bagaimana tenang kalau perut kita lapar? Bagaimana tenang kalau pikiran kita dihantui oleh kematian? Tidak bisa tenang. Ini kata orang-orang munafik. Terus bagaimana dengan di zaman sekarang ini orang-orang munafik? Begitu masjid ditutup untuk protokol kesehatan kita, teriak dengan keras sekali. Yang macam-macam teriak. Tapi begitu masjid dibuka lagi, yang teriak-teriak malah tidak ke masjid. Apa kata orang-orang munafik itu? Persis seperti di zaman Nabi. Begitu imannya mau ditingkatkan, dia diam. Tapi begitu iman sudah meningkat, dia teriak. Inilah perbedaannya di zaman Nabi dengan zaman sekarang. Sedikit sekali perbedaan, banyak persamaan. Sekalipun zamannya ini sangat jauh sekali, beberapa abad yang silam. Tapi kenapa orang-orang munafik yang ada di sekitar kita, baju sama dengan kita, syahadat sama dengan kita, takbir sama dengan kita, kiblatnya sama dengan kita, tapi pola pikirnya ini yang akan menjatuhkan umat-umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, justru dengan kepungan Covid-19 ini, iman kita harusnya semakin meningkat. Iman kita semakin baik di saat kita yang banyak yang PNS WFH atau banyak tidak dengan kegiatan latihan bagi bapak-bapak tentara. Kenapa kalau dalam diamnya sambil zikrullah, sambil zikir kepada Allah, markasnya tenang, warga menjadi tenang, daerah menjadi aman. Kenapa? Dampak dari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu fungsinya, salah satu keutamaannya. Kita diam sambil berzikir kepada Allah. Di mana saja kita diam. Tidak harus kita ini di masjid, tidak harus kita di musola, tidak harus kita di tempat ibadah. Dimanapun kita duduk zikrullah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, ini akan menjadi lebih baik bagi pola pembinaan keimanan kita di dalam hati kita. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Allah akan uji kita. Dengan apa Allah menguji kita? Sedikit ketakutan, sedikit kekurangan, sedikit kelaparan. Agar kenapa kita ini menjadi sabar. Akan tetapi fikiran kita yang dipenuhi oleh hawa nafsu ini sulit untuk menerima kenyataan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Nabi saja diuji kadang-kadang bingung juga. Ya Allah, kenapa ujian begitu berat? Padahal Allah ini tegas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Allah. Tidak akan aku uji ini manusia kecuali dengan batas kemampuannya sendiri. Kita masih mampu sebenarnya.
Di saat kita ini dikepung, kita banyak zikir kepada Allah, selesai sebenarnya masalah. Kita ikuti saran-saran pemerintah tentang kesehatan ini karena ini penting. Nabi pernah menyampaikan la dharar wa la dirar. Jangan mendekati bahaya atau datang ke bahaya. Tidak boleh, kata Nabi. Akan tetapi kadang-kala kita ini ngeyel. Pikiran kita ini enggak terima. Benarkah itu? Tapi manakala itu benar menimpa diri kita, bahaya yang mengancam jiwa kita, baru kita teriak-teriak. Kenapa demikian? Kita tidak perhatikan apa yang disampaikan Nabi, la dharar wa la dirar. Tidak diperhatikan kata-kata Nabi. Andai kata-kata Nabi ini diperhatikan, kita ini aman. Dari cara wudhu kita saja, kalau kita benar-benar ikut Nabi, kita tidak akan pernah sakit. Dalam sejarah Nabi ini mulai hidup sampai beliau tawafah belum pernah sakit. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq belum pernah sakit. Kenapa? Dari cara wudhu sudah benar. Tapi kadang-kala kita kan ini wudhu hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, daripada wudhu ini untuk menghapus apa yang ada dalam diri kita, baik dosa-dosa kecil. Karena kenapa? Man tawaddu'a fa ahsana wudu'ahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, kata Nabi. Kalau wudunya kita benar, maka dosa-dosa kecil kita ini dihapus oleh Allah dengan adanya wudu. Tapi di balik itu sunnah-sunnah kata Nabi yang ada di wudu belum kita lakukan. Apa yang belum kita lakukan? Nabi sangat memperhatikan kesehatan kita. Maka sebagai khatib saya bersyukur, begitu ada COVID-19 ini, kita lebih perhatikan kebersihan tubuh kita. Padahal ketika wudhu, pertama tangan kita suruh bersihkan oleh Nabi, sebersih-bersihnya. Kemudian setelah tangan, kaki kita bersihkan. Habis kaki, tangan kita lagi dibersihkan. Kemudian yang keempat, kita kumur-kumur. Setelah kumur-kumur, hidung kita masukkan air sampai kerasa di khaisum kita, antara kedua mata ini. Ini yang dilakukan Nabi. Tapi sekarang sudah tidak zaman lagi sekarang yang dinamakan seperti itu. Sunnah-sunnah itu sudah jarang terjadi kita lihat di masyarakat kita. Kenapa? Ribet katanya. Yang penting kewajiban sudah selesai, sudah. Sunnah Nabi yang dilakukan Nabi untuk menjaga kesehatan kita, kita tidak perhatikan. Banyak faktor kesehatan untuk meningkatkan imun tubuh kita yang tidak kita dilakukan ketika Nabi lakukan. Nabi tidak pernah makan makanan yang panas, kita sering. Nabi kalau ngunyah makanan sampai benar-benar halus baru ditelan, kita tidak. Nabi minum selalu dalam keadaan duduk dan tangan kanan yang dibuat minum. Tapi kita sering tidak. Padahal ini sangat menunjang imun tubuh kita. Tapi pikiran kita tidak menerima itu. Kenapa? Ribet alasannya. Andai kita tahu apa yang disampaikan Nabi tadi, la dharar wa la dirar, maknanya yang sangat luas, kita tidak akan pernah dihinggapi penyakit. Ada yang terpapar COVID-19, positif kena. Ini dimanfaatkan. Jangan mendekat kepada bahaya, dan sudah dekat, kalau ada di dekat bahaya, jangan pergi. Kenapa? Biar tidak menular. Yang dilakukan sudah benar. Ada karantina, tapi kadangkala ini tidak digunakan. Kenapa? Dengan banyak alasan menghalalkan segala cara. Padahal ini perintah Nabi. Kita tidak ikut lagi perintah Nabi. Perkara ada yang memanfaatkan atau menunggangi ini, itu hak mereka, Allah yang tahu. Allah tidak tidur. Allah ini tidak akan meram terhadap kita. Allah akan buka kepada kita apa yang kita keluhkan, Allah dengar. Dua CCTV Allah, malaikat mungkar dan nakir tidak, malaikat raqib dan atid tidak pernah tidur. Apa kata Aqidatul Awam? Wal malakul ladzi bila abi wa la aklala syurba wala nauma lahum. Malaikat itu tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak makan dan tidak tidur sedetik pun, akan mencatat apa perbuatan kita.
di tengah Covid pandemi 19 ini, ada yang mengambil manfaat untuk keuntungan pribadi atau golongannya, malaikat akan mencatat itu dan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu khawatir, pasrahkan selalu diri kita kepada Allah. Kita selalu tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi keamanan dari ancaman Covid-19 ini. Keluarga kita, lingkungan kita diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Covid-19 ini yang menjadi musibah nasional akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga negara kita, terutama daerah kita ini, akan menjadi daerah yang benar-benar aman dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.